Oka sami bante Dhamma kata katetu. Permisi yang mulia Bante, izinkan saya untuk menyampaikan pesan Dhamma. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Panjimani bhikkhave kala danani katamani panca agantukasa danam beti kami kasa danam beti gilanasa danam beti dudike danam beti yanitani nawa sasani nawa palani tani patama silawante su patita peti imaniko bhikkhave panca kaladana minti kale dadanti sapanca wadanyu vitamacara kalena dinang ariesu uju butesu tadisu wipasana manatasa wipula huti dakina ye tata anomodanti weyawacang karontiwa natena dakina una tepi punya sabagino tasma dade apati wanacito ya tadina mahapalang punyami paramalokasmi patita honti paninanti. Wahai para biku, ada dana di waktu yang tepat. Apakah 5 dana itu? Memberi persembahan kepada para tamu, memberi persembahan kepada orang yang berpergian, memberi persembahan kepada orang sakit, memberi persembahan kepada orang yang terkena musibah, memberi persembahan hasil tanaman panen pertama, buah pertama kepada seseorang yang memiliki sila yang baik. Inilah wahai para biku 5 dana di waktu yang tepat. Orang bijaksana memberi di waktu yang tepat, dermawan, tidak kikir, memberi kepada yang mulia, yang lurus dan baik, dengan pikiran yang jernih, memberi menjadi pahala yang besar. Mereka yang bergembira pada perbuatan itu atau yang membantu juga mendapat bagian pula. Pemberian itu tidak berkurang karenanya. Karena itulah hendaknya orang memberi tanpa ragu-ragu di tempat yang memberikan pahala besar. Kebajikan itu menjadi landasan bagi makhluk-makhluk ketika berlanjut ke alam berikutnya. Biku Sangga yang termuliakan, para Atasilani, para Romo, Ramani, Bapak Ibu, saudara-saudari yang berbahagia, selamat malam. Terpujilah Sang Buddha. Namo Buddhaya. Pada kesempatan Sanggadana di malam hari ini,
di Wihara Dhamma Metta Cicandra. Juga hadir bersama dengan kita Bapak Penyelenggara, Bimas Buddha, kantor wilayah provinsi, kantor wilayah Kabupaten Tangerang, Bapak Sigit, yang turut hadir bersama dengan kita di malam hari ini. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, bisa dikatakan hari ini merupakan hari penutup di dalam rangkaian Sanggadana yang diselenggarakan oleh keluarga Buddhis Theravada Provinsi Banten, yang mana setelah kita bersama-sama dari pertemuan awal, seingat saya yang pertama di mana? Di Beluana. Siapa yang ceramah? Jadi pembukaan saya, penutupnya juga saya juga. Semoga ibu bapak senantiasa diliputi dengan keberkahan, karena setelah sebulan lebih bersama-sama, bisa dikatakan hampir tiap malam mengikuti berbagai macam kumpulan-kumpulan kebajikan. Terkhusus di malam hari ini di Wihara Dhamma Metta Cicandra, meskipun masa Katina telah berlalu beberapa hari yang lalu, tetapi Sanggadana masih bisa dilakukan kapanpun. Saya perhatikan dari tadi siang, ternyata meskipun masa Sanggadananya sudah berlalu, tetapi maksud saya meskipun masa Katinanya telah berlalu, tetapi para umat masih tetap antusias. Bahkan malam hari ini sekalipun langsung lanjut dari sana menuju di sini dengan antusias, sukacita yang luar biasa. Ini menjadi pengalaman tersendiri dan menjadi mungkin nanti menjadi ya biasanya 3 hari, 4 hari, seminggu timbul semacam ya, kerinduan. Ya, biasanya kita habis pulang buru-buru Sanggadana, hujan-hujan dilewati, sulit-sulit juga ditempuh juga, dan itu menjadi kenangan tersendiri, khususnya di tahun 2025 ini, yang mana hampir di berbagai tempat bisa disebut demikian, antusiasnya tidak berkurang. Ya, bahkan ada beberapa tempat yang seperti naik angkot, sudah tidak ada tempat, masuk terus, jujur masuk terus. Ya, itulah salah satu antusias dari para umat yang memang datang selain untuk melakukan kebajikan mendukung sangga, juga bentuk antusias untuk ada kecintaan di dalam belajar agama. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, seperti apa yang tadi telah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwasanya di malam hari ini kita akan kembali membahas satu tema sutta yang ada di dalam Anguttara Nikaya kelompok 5 poin 36 yang berjudul Kala Dana Sutta, memberi dana di waktu yang tepat. Dan ini salah satu juga bagian dari apa yang dilakukan oleh Sapurisa. Di dalam Sapurisa Dana Sutta juga disebut bahwasanya orang yang baik itu salah satunya adalah kalena dana deti. Ketika ia memberi, ia juga melihat waktu yang tepat. Dan salah satu yang tepat itu, salah satunya adalah ketika para biku selesai menjalankan masa wasa. Karena saat itulah bentuk nyata dukungan umat Buddha kepada Sangha. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, di dalam keseharian, meskipun Sanggadana telah berlalu, Ibu Bapak masih memiliki kesempatan untuk memberi di waktu yang tepat.
kepada siapa kita memberi di waktu yang tepat, ini telah diuraikan di suta ini. Para bapak dan ibu, saudara-saudari sekalian, apa pahalanya? Masih ingat pertemuan di Wihara Dhammapala Sampuri Sadana Sutta di Wihara Dhammapala? Masih ingat? Lupa juga, luar biasa ini, kena hujan pada luntur. Salah satu dari 5 cara orang baik ketika berdana, salah satunya kan kalena dana beti. Apa pahalanya? Selain dia memperoleh kebahagiaan, kesejahteraan, kelimpahan, apa yang dikehendaki itu tepat waktu. Jadi kalau kita punya kehendak, cita-cita, angan-angan, apa yang dicita-citakan ini bisa waktunya tepat. Jadi kalau kita berharap sekarang, ya tidak jauh-jauh dari sekarang. Kenapa kok pahalanya bisa di waktu yang tepat? Karena punya kebajikan yang dilakukan dengan landasan waktu, kalena dengan waktu. Misalnya mau jalan-jalan, ada yang ngajak, waktu yang tepat. Waktu lapar, tahu ada yang ngajak. Di mana kok? Lagi di Gading Serpong. Ayo mampir sekalian, saya juga lagi di Gading Serpong. Kenapa bisa kok tepat waktu di waktu yang lapar? Kenapa bisa ada? Mungkin dalam bahasa umum, kok mujizat ya? Kok dewa tahu? Kalau saya lapar kok bisa tahu kasih solusi? Semua ini tidak lepas dari kekuatan kebajikan. Karena di dalam uraian di balik akhir ini punya para lokasi. Semua makhluk-makhluk itu bisa eksis ya, dengan landasan yaitu kekuatan kebajikan. Jadi kalau seandainya ibu bapak mungkin mengalami dalam tanda kutip ya mujizat-mujizat kecil, tahu-tahu mikir cari modal kemana ya, tahu-tahu ada saudara nawarin modal. Kok tepat ya? Ini bukan mujizat, ini adalah buah dari kebajikan yang dilakukan di waktu yang tepat. Meskipun Sanggadana ini sudah berlalu di masa Katina, ibu bapak masih punya kesempatan setiap saat mempersembahkan dana di waktu yang tepat. Di sini disebutkan ada 5 pemberian disebut di waktu yang tepat. Yang pertama adalah agan tukasa. Agan tukasa itu artinya ada tamu. Ketika tamu datang, memberi persembahan dana beti, memberi sesuatu yang kita berikan. Yang pertama di sini diuraikan kepada tamu. Jadi kalau punya tamu datang, ini Anda lihat, tamunya datang, wah ini nih Kalandana Sutta nih. Ini Kalandana Sutta di waktu yang tepat nih. Jadi minimal jangan sampai tidak sama sekali, minimal lah. Beneran, minimal. Jangan sampai angin doang. Angin doang itu datang diajak ngobrol, nggak ada keluar apa, permen juga tidak keluar, air mineral juga tidak keluar, ngobrol aja. Kalau memberinya angin, dapatnya angin ini dipasangin. Dipasangin nggak dapat aqua, nggak dapat apa. Kenapa bisa demikian? Ya ini juga tidak lepas dari pemberian. Makanya yang pertama, berilah kalau tamu datang, selain disambut dipersilahkan duduk, jangan lupa dikasih sesuatu. Ya. Memang setiap orang punya karma ya. Memang kalau karma buruknya itu tidak karma buruknya itu menghalangi, ceritanya itu mau dikeluarkan es krim itu tidak jadi. Sudah di kulkas sudah ada es krim, ada tamu datang, tapi kalau tamunya tidak, saya ke rumahnya dia juga tidak dikasih apa-apa. Jadi es krimnya sudah mau dikeluarkan, balik lagi ke kulkas. Kok bisa ya balik ketarik lagi? Karena kebajikannya tidak mendukung. Tapi kalau ibu bapak nih diperhatikan, nanti tamunya kan macam-macam tuh. Kadang mertua ya tamu,
Kadang orang tua ya tamu, kadang tetangga ya tamu, kadang Bante datang ya tamu. Kalau tamunya datang, selain disapa dengan berdiri menyambut, dipersilakan duduk, ya, ini waktu yang tepat. Siapa tahu tamunya tadi datang karena tempatnya rame, parkirannya jauh, jalan kaki. Tadi saya Google Maps tuh, saya mau menuju ke sini jalan kaki 130 meter. Supir saya bilang, sebentar lagi Bante, mobil udah pada berhenti semua, sebentar lagi. Jadi saya jalan juga 130 meter. Nah, siapa tahu haus, maka dikasih air minum. Dikasih tidak tadi? Dikasih. Berarti karma baiknya berbuah. Karena sudah memberi di waktu yang tepat, dapat juga waktu yang tepat. Jadi yang pertama yang bisa dilakukan adalah memberi kepada para tamu. Ini diingat-ingat. Kan setiap saat pasti punya tamu kan? Ya, setiap saat kan kita punya tamu. Yang kedua disebutkan di sini Gami Kasak Danang Deti, memberi bekal kepada orang yang akan berpergian. Supaya apa? Perjalanannya ini lancar, nyaman. Kalau kita memberi kenyamanan, buahnya apa? Mana padai labe manabi. Pemberi yang menyenangkan memperoleh menyenangkan. Itu waktu yang tepat. Jadi kalau mau berpergian, ada yang mau berpergian, ya mungkin suaminya mau berpergian ke kantor, istrinya bawain botol air minum. Ini waktu yang tepat sebelum melakukan proses perjalanan menuju kantor. Bisa kan? Bisa kan? Katanya mau waktu yang tepat. Jadi kalau mau berpergian, nah salah satu sebagian umat Buddha ini, salah satunya nih, sebelum berpergian salah satu yang peduli sebagian umat Buddha nih. Kadang-kadang saya kalau selesai sanggadana, saya ngomong sama supir saya, kamu sudah makan belum? Ada sebagian umat itu yang ikut sanggadana yang peduli loh sama para supir. Kenapa? Karena keselamatan para biku itu bergantung sama supir. Nah, supirnya kalau lapar, matanya agak ngeblur-ngeblur, besok udah ceramah Bantenya. Jadi ada sebagian umat itu yang sebetulnya juga waktu yang tepat karena membantu perbekalan proses perjalanan. Ya, saya perhatikan, saya tanya-tanya, kamu dikasih makan siapa hari ini? Oh, Bante hari ini dikasih makan sama Cik Kamel. Terus hari ini Turusi. Terus saya tanya lagi, kan biasanya saya absenin tuh. Terus dikasih makan siapa? Bu Yanti. Terus dikasih makan siapa? Panitia. Terus dikasih makan siapa? Tadi ada siomay. Jadi umumnya ini adalah waktu yang tepat memberi bekal kepada yang akan berpergian, ya, membantu. Ya, waktu yang tepat. Biasanya sebagian ibu-ibu ini sangat peduli, ibu-ibu di wihara-wihara. Kalau jadi Bantenya mau pergi misalnya dari misi di wihara A, mau pergi ke wihara pindah berikutnya, kadang-kadang dikasih tentengan itu. Kantong plastik, ada pokari, ada oksi, ada yusi, dikasih. Waktu tepat. Beda dengan ngajak bapak-bapak. Beda tuh. Bapak-bapaknya, mau budaya Bante, mau budaya. Udah gitu masuk di mobil juga ikut perjalanan. Bante punya air minum enggak? Minta lagi. Bante ada air minum apa dari mobil ini? Nah, itu di pinggir tuh ada air oksi itu dari ibu-ibu gitu. Dia ikut minum. Makanya Pak, kalau ketemu nih, kan kita mau kalah nih waktu yang tepat nih. Nah, jadi nanti kalau namo budaya Bante kasih air. Ada satu wihara itu disewa. Kalau sudah ucap penting bawa air. Saya tidak bisa sebutkan, nanti suatu saat Anda punya kesaksian. Jadi pulang dari sana itu air semua. Wihara itu satu-satunya itu. Isinya paling banyak bapak-bapak. Tidak tahu kalau sekarang udah berubah bapak-bapak. Jadi memberi kepada orang yang akan berpergian. Ini disebut di Sutta sebagai memberi di waktu yang tepat. Kenapa? Kalau orang pergi itu perjalanannya bawa perbekalan, selama perbekalan dia memperoleh kenyamanan tanpa memikirkan nanti
berhenti di mana, cari makan apa, nggak perlu. Ini yang kedua. Yang ketiga, gila nasak danang beti, memberi persembahan dana kepada orang yang sakit. Jadi kalau ada orang yang sakit, salah satu yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk memberi di waktu yang tepat. Kenapa? Karena itu dia butuh. Butuh. Ya memang kita tidak bisa mengobati semua orang. Minimal dengan kita kasih sesuatu, minimal meringankan beban. Karena sebagian orang ini kan ada penyakitnya yang bisa dihilangkan, ada penyakitnya yang tidak bisa dihilangkan. Minimal dengan adanya kunjungan, perhatian, dia merasa tidak sendirian. Jadi ini adalah bagian dari waktu yang tepat. Jadi ibu bapak ketika memberi yang ketiga ini adalah kepada orang sakit. Jadi kalau umat Buddha ada sesama umat Buddha yang sakit, kapan hari ini ada orang umat Buddha sakit, saya ngajak umat Buddha, ayo kita baca mereka. Enggak lah Pak. Oh dia lagi menerima karma buruk kok. Biarlah dia menerima karma buruknya. Apa yang ditanam kan dia petik. Masa sesama kalian minta jawabnya begitu? Ya, mungkin dia agak jengkel. Mungkin ketika sehat dia juga jengkelin. Jadi tutur katanya perilaku yang jengkelin, ketika sakit kemudian langsung dibilangin karma buruk itu berbuah. Giliran diajak baca parita, kesana tengok, enggak. Dia lagi menerima karma buruk, biarlah dia menikmatinya. Tapi sebagai umat Buddha, ketika ada orang yang sakit, minimal ini adalah pemberian di waktu yang tepat, memberi kepada orang yang mengalami sakit. Apa pahalanya? Kalau memberi orang sesuatu kepada orang yang sakit, pahalanya apa? Kalau memberi sesuatu kepada orang yang sakit, pahalanya apa? Apa? Ya, pahalanya adalah Anda akan dikaruniai keberkahan berupa kesehatan. Ya, bukan pahalanya nanti kalau sakit Bante nanti ada yang tengok saya, bukan ya, bukan ya. Jadi pahalanya kalau kita memberi kesehatan, maka kita memperoleh berupa kesehatan. Karena apa yang ditanam itulah yang akan dipetik. Nah, jadi kalau kita memberi, siapa Bante salah satu contoh yang memberi kesehatan, memperoleh kesehatan? Salah satunya kisah Bante Bakula. Selama 160 tahun usianya tidak pernah mengalami sakit, disebutkan di sutra itu. Bahkan tidak pernah memoles dengan balsam, menghirup inhalan juga tidak pernah. Apalagi kok sampai masuk angin, keruan, nggak ada. Kenapa kok bisa punya power berupa kekuatan, yaitu tidak abada itu tanpa sakit? Kenapa punya kekuatan itu? Karena sebelumnya memberi dana kesehatan. Nah, ini salah satu waktu yang tepat, kan kita salah satunya kan butuh sehat. Karena sehat itu nomor satu loh. Arogia para malaba, dari segala macam keuntungan yang paling dasar itu adalah kesehatan. Makanya waktu yang tepat supaya kita senantiasa diberkahi kesehatan. Kalau ada orang yang badannya kurang enak, saudara, orang tua, mertua yang kurang enak badannya, waktunya memberikan persembahan. Apakah bubur sumsum, apakah bubur ayam, apakah bubur kacang hijau. Jadi di sini ibu bapak ini yang ketiga, namanya gila nasak danang beti, memberi kepada orang yang sakit. Yang keempat adalah dubike danang beti. Dubike artinya orang yang sedang mengalami kesusahan. Ini diterjemahkan sebagai memberi kepada orang yang terkena musibah. Apakah musibah karena banjir, musibah karena kebakaran, musibah karena gempa. Dan umat Buddha ini salah satu orang-orang yang kalah dana. Mendengar ada berita ada gempa,
dengan sendirinya tangannya terbuka, dompetnya dibuka, diambil uangnya, ikut partisipasi. Kalau tidak punya dompet, HP-nya dibuka, QRIS. Ini waktu yang tepat ya. Kalau kita memberi bantuan kepada orang yang punya masalah musibah begitu, apa pahalanya Bante? Tentu pahalanya apa yang kita kehendaki yang baik-baik itu bisa muncul. Ini buah dari waktu yang tepat. Kemudian yang kelima, yani tani nawa sasani nawa palani tani patamang silawantesu patita peti. Artinya mempersembahkan hasil yang pertama. Ya di sini ini kan zaman dulu agaris ya. Nawa sasani itu, nawa itu apa? Sasani itu tanaman yang panen awal. Ya, nawa palani, pala itu buah, nawa itu awal, yang buah pertama. Artinya kalau Anda di zaman sekarang, kalau kerja gaji pertama kepada silawan, kalau tidak ketemu silawan kepada siapa? Ibu ayah. Jadi kalau gajian, gaji pertama, kerja pertama, yang ditraktir mestinya siapa? Biasanya traktir teman. Padahal disebutkan di sini orang tua itu juga bagian dari silawan. Kenapa? Orang yang mendukung dalam keluarga punya perilaku yang baik. Kenapa kita perlu membantu mempersembahkan dana kepada orang yang punya perilaku yang baik? Selain Anda melakukan kebajikan, Anda supaya tertular punya perilaku yang baik. Memberi kepada orang yang punya sila, Anda juga akan tertular punya sila. Yang mengajarkan sila yang pertama di rumah oleh siapa? Anda diajarkan, tidak sopan. Yang bilang tidak sopan kepada Anda siapa? Orang tua. Tidak apa-apa, kan masih kedengaran suaranya. Anda mau masih kedengaran suaranya. Ya AC-nya dikecilkan, dimatiin. Nah lanjut. Tinggal sedikit lagi. Nah, jadi ketika nanti ya tidak hanya gaji pertama, termasuk nih, ya termasuk apa-apa yang hasil yang pertama lah. Ya, hasil yang pertama. Mungkin baru bikin kue, ya pastry, ya bikin dodol. Siapa tahu kan punya keterampilan. Nanti hasil yang pertama diberikan kepada orang yang punya sila yang baik. Supaya apa? Selain itu disebut sebagai dana di waktu yang tepat, itu juga menjadi pendukung agar kita juga punya sila yang baik. Ya. Karena sebagai umat Buddha itu selain punya dukungan kebajikan dari dana, juga perlu dilandasi dengan sila. Ya, maka Sang Buddha menyebut 5 pemberian ini disebut di waktu yang tepat kepada tamu, kepada orang yang berpergian,
kepada orang sakit, kepada orang yang terkena musibah, kepada orang yang punya sila dari hasil buah yang pertama. Itu disebut sebagai pemberian di waktu yang tepat. Nah, dalam hal pemberian ini ada 3 hal ya, yang perlu diupayakan. Yang pertama adalah kale dadanti sapanya wadanyu pitamacara. Orang bijaksana memberi di waktu yang tepat, dermawan dan tidak kikir ya, jadi ketika dia memberi, pikirannya itu sudah punya cetana yang baik ya. Kemudian kalena dinang aryesu ujubutesu tadisu, dia memberikan persembahan itu kepada orang yang baik, Arya, yang lurus dan benar, yang dilandasi apa? Wipasana manatasa wipula hoti dakina. Jadi kalau kita berbuat baik, hendaknya disertai dengan pikiran yang bersih. Wipasana manatasa. Wipasana itu terang, mana itu pikiran. Jadi pikiran yang terang, artinya pikiran yang baik. Nanti akan menghasilkan buah yang besar. Wipula hoti dakina. Dakina itu pemberian, hoti itu menjadi, wipula itu besar. Jadi selain apa yang kita berikan itu dari materinya, penerimanya, dari kualitas dari pikiran kita. Dan dinasihatkan di sini. Ye tata anumodanti weyawacam karotiwa. Mereka yang turut berbahagia pada perbuatan itu atau membantu perbuatan itu, natena dagina ona, juga mendapat bagian pula. Tapi punya sak bagino, pemberian itu tidak berkurang karenanya. Jadi kalau ada orang berbuat baik, termasuk kita sudah berbuat baik, jangan lupa anumodana untuk diri sendiri ya, termasuk weyawaca, membantu orang lain ya, mungkin orang lain itu sedang bagi-bagi tadi, Anda bantu-bantu ngepakin ya, bantu-bantu ngangkatin, itu dapat karma baik juga, dapat dana juga. Disebut di sini juga mendapat bagian pula, dapat bagian ya. Jadi kadang-kadang ibu bapak kan pergi baksos tuh, ikut baksos tuh, cuma bagian distributor, mendistribusikan, dapat pahala juga, Apa pahalanya Bante kalau jadi distribusi? Apa LANCAR, membuat orang lain jadi mudah, kita juga dipermudah. Membantu melancarkan juga akan mendapat kelancaran. Tasma dade apati wanacito. Karena itulah orang hendaknya memberi tanpa ragu-ragu. Dan sebisa mungkin ketika memberi di tempat yang memberikan pahala yang besar. Dia tak dinang mahapala. Jadi kalau ibu bapak punya kesempatan yang baik, buatlah jasa kebajikan yang besar. Selama 1 bulan ini Anda telah membuat jasa kebajikan yang besar, sedikit demi sedikit, seperti tetesan air hujan, sedikit demi sedikit. Kalau dikumpulkan maka akan memenuhi tak. Demikianlah kebajikan yang kita kumpulkan, sedikit-sedikit akan memenuhi diri kita. Yang diibaratkan di sini punya mi paralokasmi. Ingat, kebajikan itu menjadi landasan makhluk-makhluk ketika berlanjut ke alam berikutnya. Jadi yang membawa kita menuju alam berikutnya tidak lain adalah punya mi. Punya itu kebajikan. Jadi yang membawa makhluk-makhluk ini lahir di mana, jadi apa, landasannya adalah kebajikan. Karena kebajikan itulah yang akan membawa kita menuju alam berikutnya. Ya, kan kemarin sudah disebutkan tuh. Ya, ingat pertemuan di yang tentang sesuatu yang diharapkan tapi sulit untuk dicapai. Di mana kemarin Itaha Sutta di mana? Di Indraloka. Kalau seseorang itu melakukan kebajikan, tidak hanya berbuah di alam manusia, tetapi juga berbuah di alam dewa. Ketika dia lahir di alam dewa, dia akan punya umur panjang, dia juga punya keelokan, ia juga punya kebahagiaan, ia juga punya keindahan. Kan kemarin 5. Ingat pertemuan di Indraloka?
Ada 5 hal yang sulit dicapai dan diinginkan banyak orang: ayu, wano, suka, yaso, dan sugati. Karena pertemuan terakhir jadinya review sedikit. Jadi inilah rangkaian kebajikan yang kita rangkai. Selama 1 bulan Ibu Bapak telah membuat berbagai macam kebajikan. Ya, sebagai penutup, kami menyampaikan Dana turut berbahagia atas segala kebajikan yang dilakukan oleh para umat mulai dari awal hingga saat ini. Semoga kebajikan ini menjadi parami sekaligus juga menjadi kekuatan yang melindungi. Kalau di ladang ada sumur, kayaknya sudah diuruk jadi perumahan. Jadi nggak ada sumur lagi ya. Kalau di ladang ada sumur, bolehlah kita numpang mandi. Kalau masih ada umur yang panjang, ya semoga kita bertemu kembali di Sanggadana tahun berikutnya. Selamat melaksanakan Sanggadana. Semoga kita senantiasa maju di dalam dhamma, dan pesan Bante selalu ingat, terus belajar. Meskipun Sanggadana telah selesai, jangan berhenti belajar dhamma. Dan kalau sudah belajar, jangan lupa praktek. Sekian, terima kasih. Selamat melaksanakan Sanggadana. Semoga semua makhluk berbahagia.